Begitu masuk masjid sudah kedengaran Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, sudah tidak boleh dia melaksanakan sunat itu, langsung ikut sholat subuh berjamaah. Nanti setelahnya boleh dikerjakan yang 2 rakaat qabla subuh itu boleh, tapi bagi yang sudah biasa dan waktu itu bukan karena kesengajaan. Sekiranya kita telat untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, apakah boleh dikerjakan setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah? Begini maksudnya, biasanya, ulang ya, itu pakai tanda kutip, biasanya dia sholat 2 rakaat qabla subuh. Itu kan hukumnya 2 macam. Satu, boleh dikerjakan di rumah setelah masuk waktu subuh. Karena sebelum masuk waktu subuh berarti masih masuk kepada sholat malam. Sebelum masuk sholat subuh berarti waktu itu masih berlaku untuk sholat malam. Nah, setelah masuk waktu subuh, kedengaran adzan atau tidak? Bukan itu maksudnya. Ada jadwal sana. Sudah masuk waktu subuh jam 4.35 misalnya, ya. 4.37 masuk, sudah beres bersuci, bisa jadi bersuci dengan cukup dengan wudu atau bersuci dengan mandi, sudah beres, sholat sunat aja di rumah 2 rakaat, udah beres, kemudian ke masjid, gitu. Jadi sholat sunatnya di mana? Di rumah. Sekarang tidak begitu. Sudah beres bersuci, kemudian keluar rumah, masuk masjid, sebelum dikumandangkan qomat, sholat sunat dulu 2 rakaat qabla subuh. Ini setelah masuk ke subuh. Biasanya kalau di masjid saya sudah adzan kan. Nah, jadi sholat sunat qabla subuh itu bisa dilaksanakan di rumah, boleh juga dilaksanakan di masjid. Nah, lalu dibacakan qomat. Setelah dibacakan iqomah, tidak boleh sholat apapun kecuali sholat yang diqomatan itu. Dan bacaan iqomah tidak ada kecuali untuk salat fardu saja. Saya ulang ya. Baik azan maupun qomat itu tidak ada kecuali untuk sholat fardu saja. Untuk sholat sunat manapun tidak ada. Misalnya untuk sholat id yang begitu besar tidak ada azan, tidak ada qomat. Sholat gerhana tidak ada azan, tidak ada qomat. Untuk sholat tahajud tidak ada qomat. Jadi azan dan qomat itu hanya untuk salat fardu saja. Apabila sudah dikumandangkan iqomah, menurut kita qomat itu, maka tidak boleh salat kecuali salat yang diqomatan itu. Kalau kebetulan ada yang sedang salat sunat qobliyah misalnya, apakah qobliyah zuhur
ataukah qobliyah subuh, lalu dibacakan qomat, dia belum tuntas nih, belum selesai mengerjakan sunat qobliyahnya, maka sunatnya harus dituntaskan. Karena itu yang biasa jadi pengurus masjid ya, biasanya sebelum qomat itu baik waktu subuh maupun waktu zuhur suka melirik dulu ke kanan ke kiri gitu, ke belakang. Kalau masih ada yang sholat sunat, biasanya tidak segera dibacakan qomat, nunggu dulu sampai selesai. Cuma pusing teteh, pusing waktu mau qomat, Allahu Akbar, aya deh sunat tertulus. tunggu lagi sudah mau qomat, Allah aya deui nu qomat tertulus deui, pusing teteh. Jadi hendaklah kalau mau salat sunat berangkatlah sebelumnya supaya jangan memusingkan orang-orang yang akan sholat berjamaah itu. Terus nunggu lagi itu ya. Kalau tinggalkan kan tegenah teteh, tinggalkan. Padahal dia sholat. Kalau sekali dua kali orang maklum, kalau unggal subuh mah tuh udah bingung. Jadi jelema eta telat deui. Jelema eta kene suka telat deui. Gitu ya. Jadi selesaikan dulu, setelah itu baru dibacakan iqomah. Atau dibacakan iqomah yang belum selesai salat subuh, selesaikan dulu salatnya. Nanti imam menunggu. Begini menunggunya. Ada hadis-hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu membaca doa iftitahnya panjang, yaitu membaca wajah tuh panjang kan wajah itu. Ada lagi yang tengah-tengah, yaitu Allahumma ba'id baini wa bainaka. Ada lagi yang pendek, yaitu subhanaka. Itu kan dua iftitah ada, bisa dipilih satu di antara yang tiga. Yang panjang ada, yang pertengahan ada, yang pendek ada. Saya menganjurkan bagi imam baca yang panjang. Kenapa? Karena begini, kalau makmum masih membaca doa iftitah belum selesai ya, imam langsung membaca, ini dalam sholat jahar ya, sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat isya, ini kan jahar ini. Begitu kedengaran Bismillahirrahmanirrahim sudah, yang doa iftitah tidak boleh dilanjutkan. Doa iftitah yang belum selesai itu tidak boleh dilanjutkan. Mengapa? Karena sudah terpotong dengan perintah apabila mendengar imam membaca Quran, maka pastami'u lahu wa ansitu. Sedangkan membaca doa iftitah itu sunat. Jadi sunat. Dan mendengar bacaan imam itu wajib. Karena itu, ini baru begini misalnya. Baca ini agak masuk sab, takbir, baca subhanallah, bismillah, sudah. Begitu kedengaran bacaan imam, begitu stop. Doa iftitah tidak boleh dilanjutkan. Pahalanya tetap pahala seperti dia menyelesaikan doa itu. Itu ya. Kenapa? Karena dua-duanya ini merupakan satu ketetapan syariat. Ini ada lagi, sekiranya kita telat untuk mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh, apakah boleh dikerjakan setelah kita setelah melakukan sholat subuh?
bagi yang sudah biasa, pakai tanda kutip ya, kade ya, kade, ini salah. Bagi yang sudah biasa mengerjakan sholat sunat yang berhubungan dengan salat fardu itu, yang namanya sunat rawatib, qobla subuh, qobla zuhur dan ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini yang ditanyakan yang qobla subuh. Sudah biasa sebelum sholat subuh itu mengerjakan qobla dulu 2 rakaat, dan sudah biasa, ulang ini, sudah biasa berjamaah di masjid, sudah biasa berjamaah di masjid, sudah biasa juga sebelum sholat fardu subuh mengerjakan sholat sunat qobliyahnya. Kebetulan, bukan sengaja ya, bukan ada kesengajaan. Kebetulan pada satu waktu dia berangkat ke masjid, sudah dibacakan qomat, sudah dibacakan iqomah, walaupun baru Allahu Akbar. Begitu masuk masjid sudah kedengaran Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, sudah tidak boleh dia melaksanakan sunat itu, langsung ikut sholat subuh berjamaah. Nanti setelahnya boleh dikerjakan yang 2 rakaat qobla subuh itu, boleh. Tapi bagi yang sudah biasa dan waktu itu bukan karena kesengajaan, tapi ketelatan, ya mungkin mandinya, mungkin airnya dan sebagainya, itu masing-masing tanggung jawab sendiri. Ini sudah beres.